nama saya Raisa Mungdia, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Unit 01. Saya akan membahas tentang artikel saya yang berjudul Instrumen HAM Nasional dan Internasional Perlindungan Hak Kesehatan di Indonesia. Nah, jadi instrumen HAM nasional dan internasional yang fokus pada perlindungan hak kesehatan di Indonesia mencakup berbagai sumber hukum dan kebijakan yang mendukung hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia hingga saat ini dirasa kurang terlaksanakan dengan baik. Dengan melihat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering dijumpai dalam lingkungan kita seperti membunuh, memperkosa, merampas harta benda orang lain, dan lain sebagainya. Mekanisme peradilan yang tidak diskriminan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang bersalah yang didasarkan atas keadilan hukum dan diselenggarakan menurut mekanisme hukum yang benar. Nah, adapun pertanyaan dari artikel saya, yaitu yang pertama, apakah instrumen hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap HAM bagi masyarakat di Indonesia? Nah, setidaknya terdapat 2 undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil? Yaitu sangat rendah karena berbagai faktor termasuk jarak, instruktur, dan biaya transportasi. Misalnya akses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas seringkali sulit dan mahal. Jadi menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi instrumen HAM terkait kesehatan di Indonesia? Yaitu pendekatan keamanan yang represif, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM, serta ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait HAM. Nah, tujuan kajian yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi pemenuhan hak kesehatan oleh pemerintah dan institusi terkait. Yang kedua, memahami bagaimana instrumen HAM internasional dan nasional seperti konstitusi, undang-undang HAM, dan konvenan internasional mengatur dan melindungi hak kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan. Yang keempat, menyediakan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan kebijakan terkait hak kesehatan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman publik tentang hak kesehatan instrumen HAM yang relevan. Nah, adapun manfaat dari instrumen HAM nasional dan internasional perlindungan hak kesehatan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggaran. Yang ketiga, meningkatkan pemenuhan hak. Yang keempat, memperbaiki sistem kesehatan. Yang kelima, menguatkan pengawasan. Keenam, mencegah pelanggaran. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas. Yang kedelapan, mengedukasi dan sosialisasi. Analisis kritis terhadap literatur, yaitu instrumen HAM nasional dan internasional mengenai perlindungan hak kesehatan di Indonesia menunjukkan tantangan dalam implementasi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Nah, contohnya seperti pelanggaran hak atas kesehatan dalam kasus pandemi COVID-19, seperti akses terbatas ke layanan kesehatan, kurangnya informasi, dan penanganan yang kurang berperspektif HAM. Nah, ada juga kasus pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah seperti kasus kekerasan terhadap anak, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kesimpulan dari saya, perlindungan hak kesehatan di Indonesia dijamin melalui berbagai instrumen HAM nasional dan internasional. Namun, implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan, termasuk memastikan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Nah, adapun saran untuk pengembangan kajian. Yang pertama, penelitian dan analisis. Yang kedua, partisipasi stakeholder. Yang ketiga, pengembangan solusi. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi.